SPTK yang pertama, kondisi pasien tanpa lesu, ekspresi wajah datar, berbicara lirih dan lambat, menunjukkan hilangnya semangat hidup dan menyalahkan Tuhan atas keguguran kehamilannya. Pasien tidak lagi melaksanakan ibadah dan menarik diri dari kegiatan keagamaan. Untuk diagnosa keperawatannya, distres spiritual, tujuan khususnya untuk membentuk hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, serta pemberian ruang aman untuk mengekspresikan emosi awal. Intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan verbalisasi perasaan keberdayaan, perasaan tenang, dan percaya kepada orang lain. Selain itu, intervensi ini membantu menurunkan perilaku marah kepada Tuhan serta perasaan asing akibat kondisi yang dialami. Untuk tindakan keperawatannya, yang pertama, observasi, membina hubungan saling percaya, menjelaskan tujuan interaksi dan membuat kontrak, identifikasi perasaan khawatir, kesepian, dan ketidakberdayaan. Untuk terapeutiknya, yang pertama, berikan kesempatan mengekspresikan dan meredakan marah secara cepat. Yang kedua, yakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan. Untuk edukasinya, anjurkan metode relaksasi, meditasi, dan imajinasi terbimbing. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Indi yang akan mendampingi Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi Ibu? Sus. Baik, terima kasih juga sudah bersedia berbicara kepada saya Ibu. Ibu, saya mendengar dari suami Ibu dan juga saya melihat catatan medis bahwa Ibu mengalami hal berat yang akhir-akhir ini terjadi pada Ibu. Apakah itu benar? Ya Sus, saya lagi sedih soalnya saya harus liburan. Baik Ibu, saya memahami perasaan Ibu saat ini. Karena perasaan itu hal yang wajar ketika seseorang menghadapi kehilangan yang besar. Baik, jika Ibu berkenan, kita bisa berbicara selama 30 menit di ruangan ini untuk membantu membahas apapun yang Ibu ingin sampaikan. Apakah Ibu bersedia? Ya Sus, saya bersedia. Baik, jika Ibu merasa tidak nyaman atau ingin beristirahat, Ibu bisa menyampaikannya kepada saya. Oke? Baik, Ibu, mari kita membangun hubungan yang saling percaya, Ibu, karena saya ini Ibu merasa aman dan juga aman saat berbicara kepada saya. Ibu tidak perlu khawatir apakah cerita tersebut benar atau salah, karena yang terpenting adalah bagaimana perasaan Ibu saat ini. Baik, tujuan pertemuan kita hari ini itu meluapkan apa yang Ibu ingin rasakan dan juga apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya. Dengan berbicara bersama, kita berharap bisa memecahkan solusi ini ya Ibu, solusi dari masalah ini. Ibu, saya ingin memahami lebih dalam apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini. Ya, saya kayak bilang gitu Sus, terus saya kayak merasa gitu, soalnya saya harus liburan. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika pada bangun pagi? Apakah Ibu tuh merasa memiliki semangat untuk menjalani aktivitas atau malah justru Ibu merasa berat untuk memulai hari? Saya tidak semangat Sus. Baik, Ibu tidak usah khawatir karena Ibu boleh menceritakan apapun perasaan Ibu saat ini. Lalu tidak apa-apa jika Ibu tuh merasa sedih, kecewa, lalu bahkan bingung, karena itu semua perasaan yang wajar. Baik Ibu, saat ini apa yang paling Ibu butuhkan dari orang sekitar Ibu? Saya pengen ditemani aja, pengen dengerin cerita. Baik Ibu, saya ingin mengetahui bahwa Ibu itu tidak harus menjalani masalah ini itu sendirian. Karena saya dan tim kesehatan akan berusaha mendampingi Ibu selama proses pemulihan ya Bu. Lalu sebelumnya, apakah Ibu tuh pernah mencoba teknik relaksasi nafas dalam saat Ibu merasa cemas atau terpikirkan masalah keguguran kemarin? Belum Sus. Baik, di sini saya akan mengajak Ibu untuk melakukan latihan relaksasi ini ya Bu. Silahkan Ibu duduk dengan nyaman, kemudian Ibu tarik nafas perlahan, lalu melalui hidung dan tahan sejenak Ibu. Ibu bisa mencobanya sekarang. Kemudian, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Fokuskan perhatian Ibu pada aliran nafas yang masuk dan juga keluar. Setelah mencobanya, bagaimana yang dirasakan Ibu saat ini? Saya merasa agak lebih sedikit ringan sih Sus. Baik Ibu, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan Ibu. Kami berlanjut di pertemuan besok di jam 9 dan di ruangan ini. Baik Ibu, saya permisi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada
SPTK kedua, kondisi pasien yaitu pasien masih tampak lesu dan murung. Namun pada pertemuan sebelumnya sudah mulai mengekspresikan perasaan kehilangan dan menyalahkan Tuhan. Pasien menunjukkan sedikit keterbukaan terhadap dugaan spiritual. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu distress spiritual, sedangkan tujuan khususnya yaitu menggali hubungan antara spiritualitas dan kondisi kesehatan pasien. Intervensi ini bertujuan meningkatkan verbalisasi, makna dan tujuan hidup, kepuasan terhadap makna hidup, dan penerimaan terhadap situasi. Dengan demikian, luaran lain yang diharapkan adalah menurunnya perasaan diabaikan dan menyalahkan diri sendiri. Untuk tindakan keperawatannya yaitu observasi, pertama evaluasi respon dan refleksi pasien dari pertemuan sebelumnya. Yang kedua, identifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritualitas dan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu identifikasi harapan hidup dan kekuatan pasien. Untuk terapeutiknya, yang pertama memberikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang sakit, penyakit, dan kehilangan, lalu menyediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual. Lalu untuk edukasi, yaitu menganjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman, ataupun orang lain. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Pratisya yang akan menemani Ibu di pagi hari ini. Sebelumnya, kan Ibu sudah bertemu dengan rekan saya di hari sebelumnya. Saya ingin mengetahui bagaimana keadaan dan situasi Ibu dan perasaan Ibu di pagi hari ini. Apakah Ibu bersedia untuk menceritakan kondisi dan perasaan Ibu di pagi hari ini? Baik, kalau Ibu berkenan, kita akan berbincang selama 30 menit dan Ibu bisa menceritakan situasi perasaan Ibu di pagi hari ini, apakah ada perubahan atau tidak, dan membahas tentang bagaimana Ibu memandang hubungan antara keyakinan, spiritualitas, dan kondisi kesehatan Ibu yang sedang Ibu alami saat ini. Baik, sudah bersedia ya Bu? Iya. Sebelum melanjutkan pembahasan pagi hari ini, ada perubahan tidak perasaan Ibu di pagi hari ini dengan perubahan perasaan Ibu di sebelum hari? Tidak, saya masih merasa sedih. Jadi ketika menghadapi situasi yang sulit seperti ini, menurut Ibu, keyakinan atau hubungan Ibu terhadap Tuhan itu memiliki pengaruh apa tidak? Terus menurut Ibu, seberapa besar pengaruh ibadah atau doa terhadap kesehatan fisik Ibu maupun kesehatan batin dan yang Ibu rasakan selama ini? Sebelum saya mengalami ini, itu masih berpengaruh, tapi sekarang sepertinya tidak. Apakah Ibu merasakan perubahan pada kondisi emosi? Untuk saat ini masih belum. Baik. Apakah saat ini ada hambatan yang membuat Ibu melakukan kegiatan ibadah itu jadi tidak sesering dahulu? Karena saya sudah mengalami ini 3 kali berturut-turut. Gitu ya. Apa yang masih Ibu membuat Ibu bertahan sampai hari ini? Saya teringat dengan suami saya. Apakah ada pengalaman di masa lalu yang sehingga membuat Ibu semakin terpengaruh atau tertrauma sampai saat ini? Yaitu keguguran yang kemarin itu. Hal apa sih Bu yang biasanya membuat Ibu bangkit kembali sehingga masalah-masalah sebelumnya atau keguguran sebelumnya Ibu bisa teratasi? Saat saya melihat suami saya. Apakah Ibu ingin memiliki waktu yang tenang untuk berdoa atau berserah diri terhadap Tuhan? Untuk saat ini masih belum. Apakah ada kebutuhan tertentu yang dapat saya bantu siapkan agar Ibu merasa lebih nyaman? Untuk saat ini saya membutuhkan waktu untuk tenang lebih dahulu. Baik, selanjutnya apakah Ibu ingin memiliki waktu? Kamu kalau lanjut aja. Oke.
berkomunikasi dengan teman atau saudara ibu atau tokoh agama? Untuk saat ini tidak. Kadang-kadang tidak harus membicarakan masalah secara mendalam. Kehadiran seseorang yang mau mendengarkan juga bisa berarti Bu untuk ibu saat ini. Menurut ibu, jika ibu ingin ada seseorang itu, siapa orang yang paling mungkin dapat memberikan dukungan atau semangat dan membangkitkan semangat ibu kembali? Mungkin ibu saya, sekaligus suami saya. Jika ibu menginginkan, kita dapat mendiskusikan kembali, menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ibu percaya tersebut. Baik, selama percakapan ibu tampak lebih terbuka daripada sesi sebelumnya. Perasaan dan menunjukkan respon emosional ibu itu baik ya. Selanjutnya kita akan mendiskusikan dan bercerita kembali di kemudian hari. Apakah ibu bersedia? Iya. Baik, sesi untuk hari ini saya tutup. Saya berterima kasih ya ibu atas kerjasamanya. SPTK ketiga, kondisi pasien mulai terbuka dalam mengungkapkan harapan dan kesedihannya. Pasien menyatakan belum mau kembali menjalankan ibadah. Pasien tampak masih ragu dan merasa jauh dari Tuhan. Diagnosa keperawatannya yaitu distres spiritual. Tujuan khususnya memfasilitasi pasien dalam menjalankan ibadah dan mempererat hubungan dengan tokoh agama maupun orang terdekat. Diharapkan terjadi peningkatan pada kemampuan beribadah dan interaksi sosial spiritual, serta penurunan perasaan bersalah yang mungkin dirasakan akibat ketidakmampuan beribadah sebelumnya. Untuk tindakan keperawatannya, observasi, evaluasi, refleksi, dan perubahan pasien dari sesi sebelumnya. Yang kedua, identifikasi ketaatan dalam beragama. Kemudian yang terapeutik, diskusikan keyakinan tentang makna dan tujuan hidup. Yang kedua, fasilitasi melakukan kegiatan ibadah. Untuk edukasi, anjurkan berpartisipasi dalam kelompok pendukung. Yang kedua, atur kunjungan dengan rohaniawan. Assalamualaikum, saya Perawat Anita. Senang bertemu dengan ibu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Bagaimana Bu keadaan ibu kemarin setelah pertemuan yang terakhir? Saya masih baik. Apakah ibu ada perubahan yang ibu rasakan setelah pertemuan yang kemarin? Saya sudah merasa sedikit baik, tapi saya masih merasa sedikit. Saya melihat ibu sudah mulai terbuka dan itu merupakan awal yang baik. Oke, hari ini nanti kita akan membahas tentang ibadah, keyakinan, dan hal-hal yang membuat ibu merasa lebih tenang. Nanti kurang lebih waktunya 20-30 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, kita mulai ya Bu. Apa yang ibu rasakan setelah pertemuan yang kemarin? Saya merasa sedikit baik, tapi saya masih merasa cemas dan tidak sedih. Apakah ada perbedaan dari diri ibu kemarin? Ya, rasanya masalah belum sedikit. Bagaimana kebiasaan ibadah ibu sebelum mengalami keguguran? Saya biasanya sholat dan dibantu dengan sebagainya. Apa yang membuat ibu merasa jauh dari Tuhan? Karena sejak saya berjualan, setiap kalinya saya merasakan hal itu. Apa yang membuat ibu merasa rindu kembali beribadah seperti dulu? Saya ingin merasakan kembali ketenangan yang saya rasakan ketika saya beribadah seperti ini. Oke, apa yang ingin ibu lakukan untuk terus melangkah ke depan? Saya ingin kembali sholat dan dibantu dengan hidup. Apakah ibu ada harapan atau tujuan yang ingin ibu capai untuk kedepannya? Ya, saya ingin menjadi nanti dan juga beribadah seperti dulu lagi. Ya, saya melihat ada harapan pada diri ibu. Apakah ibu ingin mulai mencoba untuk beribadah kembali? Ya, saya sangat berharap. Ibu bisa mulai dari berdoa, berzikir, itu merupakan awal yang bagus. Untuk selanjutnya, apakah ibu juga tertarik untuk mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan? Iya, saya tertarik, tapi saya masih merasa malu. Apa
apa-apa Bu, berbagi cerita dengan orang lain nantinya itu akan merasa diri kita untuk lebih tenang, lebih dan itu juga bagus untuk Ibu. Apakah Ibu mau untuk saya hubungi Ustadz atau tokoh agama? Karena Ibu bersedia, nanti kita atur jadwalnya untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah sesi ini selesai? Tidak apa-apa Bu, nanti kita mulai pelan-pelan, kita perlahan sesuai dengan kemampuan Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penguatan nilai moral dan nilai-nilai kehidupan. Terima kasih untuk waktunya. Nanti silakan kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Untuk SPTK yang keempat, kondisi pasien mulai menunjukkan keterbukaan terhadap kegiatan spiritual meskipun belum konsisten melaksanakannya. Pasien mengungkapkan keinginan untuk kembali menjadi pribadi yang kuat untuk suaminya, namun merasa kesulitan memulai perubahan. Diagnosa yang diambil itu distres spiritual. Tujuan khusus membantu pasien mengidentifikasi kembali tujuan dan peran hidupnya dalam konteks spiritual dan sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kembali perasaan keberdayaan dan penerimaan diri. Selain itu, intervensi ini membantu mengurangi penghindaran terhadap aktivitas tempat dan orang yang terkait trauma. Tindakan keperawatan observasi yang pertama, evaluasi perubahan pikiran, perasaan, dan tindakan pasien setelah sesi sebelumnya. Yang kedua, identifikasi kegiatan jangka pendek dan panjang sesuai tujuan. Yang ketiga, identifikasi kemampuan yang dimiliki. Untuk terapeutik yang pertama, diskusi perubahan peran yang dialami. Yang kedua, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Edukasi, anjurkan penggunaan sumber spiritual jika perlu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Pikiran dan Bapak ini. Saya senang kembali bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya akan menyimak selesai. Hari ini kita akan melanjutkan percakapan kita kemarin ya Ibu. Ibu kemarin sempat menyampaikan ingin sholat kembali dan juga mengikuti kegiatan keagamaan atau pengajian lagi. Hari ini apakah perasaan itu masih sama? Ya, masih sama, tapi rasanya itu sedikit lebih berat. Sangat wajar berada awal, karena langkah-langkah kecil akan menghasilkan hasil yang baik ke depan. Saya yakin Ibu pasti bisa. Baik, kita akan berdiskusi santai selama 30 menit tentang rencana harian dan bagaimana Ibu bisa membangun semangat kembali serta langkah-langkah kecil yang bisa Ibu lakukan perlahan agar bisa membangun semangat Ibu kembali. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih karena sudah bersedia Ibu. Isi diskusi akan kita mulai. Apa saja perubahan pikiran dan perasaan Ibu dibandingkan dengan sesi yang kemarin? Sudah agak mendingan sih, tapi masih ada sedikit terasa gelisah. Apakah ada yang lebih plong atau ada yang masih mengganjal pada Ibu? Masih ada sedikit yang mengganjal. Bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan sesi kemarin? Sedikit muncul rasa ingin kembali beribadah lagi. Ibu sudah sangat luar biasa karena sudah muncul rasa ingin beribadah dan ingin mengambil langkah yang kecil. Itu adalah sebuah langkah maju yang besar karena proses itu butuh waktu yang banyak. Apakah Ibu sempat mencoba untuk kembali sholat dan juga mengikuti pengajian lagi? Ya, masih sangat sulit. Apakah Ibu sudah mencoba mendengarkan lokal dan juga berdiskusi dengan warga Ibu? Masih, tapi saya itu merasa masih sedih dan ingin nangis terhadap keadaan saya. Ibu tidak perlu merasa malu dan juga menangis. Itu adalah bagian dari proses itu untuk menerima semuanya. Itu adalah hal yang wajar. Sekarang mari kita bersama-sama merencanakan hal yang paling kecil dan sederhana yang ingin Ibu capai dalam minggu ini. Apa hal kecil yang ingin Ibu capai minggu ini dan tidak usah dimulai dari yang berat. Saya ingin bisa mulai sholat lagi. Itu adalah tujuan yang bagus, Bu. Tuhan Maha tahu bagaimana kondisi Ibu saat ini.
kita kerjakan minggu ini, Ibu dapat konsisten melakukan hal tersebut ya Bu. Untuk 1 dan sampai 2 bulan ke depan, apa yang ingin Ibu lihat berubah dalam hidup Ibu? Saya bisa kembali beribadah lagi seperti itu. Itu adalah hal yang bagus Bu. Semoga hal tersebut terwujud dengan langkah yang perlahan tetapi pasti. Saya yakin Ibu pasti bisa dalam hal ini. Menurut Ibu, apa kelebihan atau kekuatan yang Ibu rasakan selama ini? Kesabaran saya. Apa yang belum membuat Ibu kuat dalam menghadapi kesulitan atau pencobaan? Suami saya. Coba kita jelaskan. Dulu saat Ibu 10 bulan, saat Ibu mendapatkan cobaan atau musibah, bagaimana Ibu menghadapi masalah tersebut? Saya selalu sabar dan optimis kalau Tuhan itu bisa mendengarkan doa-doa saya. Itu adalah hal yang luar biasa. Sebenarnya Ibu adalah perempuan yang sabar dan juga optimis. Tetapi sekarang tertutup karena kesedihan Ibu. Kita akan bangunkan perlahan-lahan ya Ibu ya. Sebelum kejadian ini, Ibu tentu sudah membayangkan kan harus sebagai seorang ibu. Bagaimana Ibu melihat perubahan tersebut setelah berjalan? Saya sebelumnya merasa bahagia ketika saya hamil, tapi setelah keguguran saya merasa tidak pantas untuk menjadi seorang ibu. Terima kasih sudah berbagi hal ini dengan saya Ibu. Wajar sekali jika Ibu merasa sangat kehilangan arah. Perubahan peran ini memang mendadak dan juga berat. Namun, apakah Ibu tahu selama ini suami Ibu selalu memperhatikan Ibu dan tidak menganggap bahwa peran Ibu itu terganggu atau tidak sempurna? Saya mengerti bagaimana perasaan Ibu dalam posisi ini. Tetapi perlu Ibu ketahui bahwa suami Ibu selalu bersama Ibu. Ibu tolong dengarkan saya ya Bu. Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa sejauh ini. Bertahan sampai hari ini dan memiliki kekuatan atau keinginan untuk bangkit kembali adalah bukti bahwa Ibu adalah wanita yang kuat. Saya percaya Ibu mampu kembali bangkit walaupun jalannya harus perlahan-lahan. Ibu harus selalu ingat bahwa Ibu tidak sendirian. Ada suami, keluarga dan juga saya yang akan selalu menemani. Ya, saya akan berusaha bangkit demi suami saya. Betul sekali, tekad Ibu hari ini adalah modal kuat utama yang sangat indah untuk pribadi di masa depan. Apakah Ibu punya buku ataupun bacaan yang sering Ibu baca atau melakukan saat sebelum bulan dulu? Hal itu bisa Ibu lakukan kembali saat Ibu merasakan kesepian yang datang lagi saat ini ya Bu. Kalau Ibu merasakan kesepian, Ibu bisa mendengarkan murotal di radio ataupun di YouTube. Kalau Ibu bersedia, kita bisa carikan sumber murotal di YouTube ataupun di sumber lain. Apakah Ibu bersedia? Dan Bu, nanti saya akan membacakan dan pesankan beberapa pilihan cocok untuk Ibu dengarkan lewat ponsel. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol dengan saya hari ini? Saya belum bisa banyak bergerak, tapi saya mulai sadar kalau suami saya itu butuh saya. Ibu hebat sekali hari ini. Saya perhatikan selama diskusi berlangsung, Ibu sangat aktif, mau terbuka, menceritakan perasaan, bahkan Ibu sudah bisa menyusun rencana jangka pendek yang konkret setelah mampu mengingat kembali kekuatan luar biasa yang ada dalam diri Ibu. Dan itu sesuai kesepakatan kita tadi, rencana tindak lanjutnya yaitu Ibu akan mencoba membaca buku doa pendek Ibu berpikir. Nanti sore saya akan kembali lagi untuk membagikan link ceramah pendek yang Ibu minta tadi ya Bu. Ibu bisa mencobanya secara perlahan. Dan Ibu besok di jam yang sama saya akan kembali lagi ke sini untuk mengevaluasi bagaimana perasaan Ibu setelah mencoba rencana kita tadi ya. Apakah ada yang bisa lagi? Bagi Ibu, kalau gitu saya pamit undur diri. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan, boleh menghubungi saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke SPTK kelima, di mana kondisi pasien mulai menyadari pentingnya kekuatan spiritual yang menghadapi kehilangan. SPTK yang kelima, di mana kondisi pasien mulai menyadari pentingnya kekuatan spiritual dan menghadapi kehilangan yang dialaminya. Pasien tampak terbuka saat berkomunikasi dengan perawat dan mampu mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam. Namun pasien
sering merasa sedih, menyalahkan diri sendiri atas keguguran yang dialami, serta merasa kehilangan harapan terhadap masa depan. Diagnosa keperawatannya distres spiritual, tujuan khususnya membantu pasien membangun harapan yang realistis sesuai kondisi yang sedang dihadapi, meningkatkan kemampuan pasien dalam memanfaatkan dukungan sosial yang tersedia, memperkuat sistem dukungan yang dimiliki pasien, meningkatkan motivasi untuk kembali terlibat dalam aktivitas sosial dan spiritual, serta mengurangi perasaan kesepian, takut, dan menyalahkan diri sendiri. Tindakan keperawatan, observasi yang pertama, evaluasi respon pasien terhadap SP sebelumnya. Yang kedua, identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan. Yang ketiga, identifikasi metode penyelesaian masalah terapeutiknya. Yang pertama, fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, berikan pilihan realistis mengenai aspek-aspek tertentu dalam perawatan. Kemudian edukasi. Yang pertama, anjurkan pasien untuk mengungkapkan perasaan dan persepsi tentang situasinya saat ini. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Salsa, perawat yang bertugas hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya harap Ibu dalam keadaan nyaman untuk berbincang dengan saya pagi hari ini. Ibu, apakah masih ingat dengan pembahasan kita mengenai makna dan tujuan hidup serta kekuatan yang masih Ibu miliki? Masih. Baik Ibu, saya senang Ibu tetap berusaha untuk menjalani proses pemulihan ini. Hari ini kita akan berbincang Hari ini kita akan membahas dampak situasi yang Ibu alami, cara Ibu menghadapi masalah, serta perasaan yang Ibu rasakan saat ini. Waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit, apakah Ibu bersedia? Baik, kita mulai ya Ibu. Bu, setelah pertemuan kemarin, apakah Ibu masih melakukan hal-hal yang sudah direncanakan atau yang sudah didiskusikan sebelumnya? Ibu saya lebih sering berdoa dan berusaha dalam buat. Bagaimana perasaan Ibu setelah mencoba untuk melakukannya? Saya merasa sedikit menyesal. Apakah ada perubahan yang dirasakan dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu? Sekarang saya sudah tidak terlalu sering menangis. Bagus sekali Ibu, itu menunjukkan bahwa Ibu sudah berproses untuk menjadi lebih kuat. Ibu, apakah kondisi Ibu yang alami saat ini mempengaruhi hubungan Ibu dengan keluarga? Iya Bu, saya jadi lebih sering diam dan jarang bercerita. Bagaimana hubungan Ibu dengan suami selama ini? Suami sangat mendukung, tetapi saya kadang merasa bersalah. Saya memahami perasaan Ibu. Apakah kondisi ini juga mempengaruhi aktivitas Ibu sehari-hari? Iya, saya jadi kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Baik Ibu, untuk mengenali perubahan yang Ibu alami ini, kita bisa mencari bantuan untuk menyesuaikan dengan kondisi Ibu saat ini. Kalau Ibu merasa sedih atau teringat kembali dengan kejadian yang Ibu alami sebelumnya, biasanya Ibu biasa melakukan apa? Biasanya saya berdoa atau berbicara dengan suami. Apakah cara tersebut membantu Ibu merasa lebih baik? Iya, walaupun tidak langsung dihilangkan di sini. Selain itu, apakah ada cara lain yang biasa Ibu lakukan? Karena saya membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah. Baik Ibu, itu merupakan cara yang positif dan dapat membantu Ibu menghadapi situasi yang sedang dialami. Selanjutnya, apakah ada hal yang masih menjadi Ibu khawatirkan atau ada yang menjadi kesan saat ini? Saya masih sering bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi kepada saya. Apakah ada hal yang masih khawatirkan dengan Ibu? Saya takut kejadian seperti ini terulang lagi. Perasaan khawatir itu wajar Ibu, yang penting Ibu sudah fokus pada pemulihan hari ini. Dan Ibu gak usah ragu-ragu untuk bertanya atau mencari informasi yang memang Ibu ingin mengetahui kepada perawat. Menurut Ibu, kegiatan apa yang paling mungkin dilakukan untuk membantu Ibu merasa lebih baik? Saya ingin lebih rutin beribadah dan mencoba kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Bagus sekali Ibu. Apakah itu membantu Ibu menjadi lebih tenang? Salah. Bagus sekali Ibu. Apakah Ibu juga bersedia mulai sekarang untuk berbagi cerita kepada keluarga ketika Ibu merasa sedih? Iya Bu, saya akan mencoba. Baik, itu bisa dilakukan secara bertahap ya Ibu, tidak perlu
sekaligus itu menyesuaikan kondisi ibu. Selanjutnya, apa yang paling sering ibu pikirkan sejak Selanjutnya, apa yang ibu paling sering pikirkan sejak mengalami kejadian tersebut? Saya sering merasa sedih dan kadang menyalahkan diri sendiri. Apa yang membuat ibu menyalahkan diri sendiri? Saya merasa mungkin ada sesuatu yang kurang saya jaga selama kehamilan. Saya memahami perasaan ibu, namun penting tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Saya sudah melihat ibu sudah berusaha dan tetap kuat untuk menghadapi situasi saat ini. Ya Bu, saya sedang belajar menerima keadaan ini. Itu langkah yang sangat baik. Mengungkapkan perasaan seperti apa sih? Itu langkah yang sangat baik ibu. Mengungkapkan perasaan seperti yang ibu lakukan saat ini dapat membantu mengurangi beban yang ibu rasakan. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu setelah berbincang dengan saya pagi hari ini? Saya merasa sedikit lebih tenang dan juga saya juga merasa masih ada keluarga yang mendukung saya. Alhamdulillah ya ibu, saya senang mendengarnya. Hari ini ibu sudah objektifnya juga aja dong. Untuk kayak Tidak lanjut. pertemuan saat ini Jadi ibu, saya harap ibu mengungkapkan perasaan kepada orang yang dipercaya dan melanjutkan kegiatan positif seperti berdoa, membaca Al-Quran, atau berbicara dengan keluarga saat merasa sedih. Baik Bu. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas penguatan coping spiritual dan dukungan yang ibu miliki. Apakah ibu melanjutkan sesi berikutnya? Apakah ibu bersedia untuk melanjutkan sesi berikutnya? Baik ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPTK ke-6. Kondisi pasien. Pasien mulai menunjukkan ketertarikan terhadap keberadaan orang-orang di sekitarnya, namun masih sering menunjukkan ekspresi sedih saat membicarakan kehamilan dan kehilangan yang dialaminya. Pasien mengaku masih sering menangis ketika mengingat keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali. Pasien mengatakan merasa kehilangan harapan untuk menjadi seorang ibu dan terkadang masih mempertanyakan mengapa peristiwa tersebut harus terjadi pada dirinya. Diagnosa keperawatan distres spiritual, tujuan khusus mengidentifikasi dan penguatan dukungan sosial yang dimiliki pasien. Dengan keterlibatan aktif pasien dalam lingkungan sosial diharapkan terjadi peningkatan pada interaksi dengan orang terdekat dan penurunan terhadap kewaspadaan berlebihan serta penghindaran terhadap lingkungan sosial. Tindakan keperawatan, observasi, evaluasi respon pasien terhadap SP sebelumnya, identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial, terapeutik, motivasi untuk menentukan harapan yang realistis, motivasi terlibat dalam kegiatan sosial, motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia. Untuk edukasinya, anjurkan keluarga jika memungkinkan untuk terlibat dalam proses pemulihan pasien. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Yeti, senang bisa berbagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Yeti, senang bisa mendampingi Ibu hari ini. Apakah Ibu bisa beristirahat dengan cukup tadi malam? Lumayan, walaupun masih beberapa kali terbangun. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin kita berbicara tentang peran dan cara menghadapi situasi yang sedang Ibu alami? Saya masih sering memikirkan, tapi rasanya sedikit lebih ringan. Apakah ada hal yang masih sering Ibu pikirkan sampai hari ini? Saya masih memikirkan masa depan dan kondisi saya di awal. Terima kasih sudah berbagi Ibu.
Hari ini kita akan membahas tentang siapa saja yang dapat mendukung Ibu serta harapan Ibu terhadap kehidupan ke depan. Apakah Ibu bersedia mengikuti sesi kita pagi ini? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu, mari kita mulai pembicaraan kita. Ya. Sebelum melanjutkan pembicaraan hari ini, saya ingin mengetahui bagaimana keadaan Ibu setelah sesi kita sebelumnya. Saya merasa sedikit lega setelah berbicara kemarin. Apa yang Ibu pikirkan tentang pembicaraan kita kemarin? Saya mulai menyadari kalau saya itu harus menghadapi semuanya sendirian. Bagus sekali Ibu. Apakah ada sesuatu yang Ibu lakukan berbeda setelah sesi kemarin? Saya mencoba berbicara lebih banyak dengan suami saya. Itu langkah yang sangat baik. Ketika Ibu merasa sedih atau kehilangan semangat, biasanya siapa yang pertama kali ingin Ibu temui atau ajak bicara? Suami saya. Menurut Ibu, dukungan seperti apa yang paling Ibu butuhkan saat ini? Saya cuma ingin ada yang mendengarkan dan menemani saya. Apakah Ibu ingin ada seseorang yang menemani Ibu lebih sering? Ya, saya merasa lebih tenang kalau ada keluarga di dekat saya. Menurut Ibu, hal kecil apa yang ingin Ibu capai dalam waktu dekat? Saya ingin bisa lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Itu tujuan yang sangat baik Bu. Tidak perlu sesuatu yang besar. Terlebih dahulu mungkin mulai bisa tidur lebih banyak, lebih tenang saat beribadah, dan atau lebih semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, saya ingin mencobanya. Saya percaya Ibu mampu mencapai tujuan-tujuan kecil tersebut secara bertahap. Bagaimana perasaan Ibu jika berada di tengah keluarga atau orang-orang yang peduli kepada Ibu? Saya merasa lebih nyaman dan tidak terlalu kesepian. Apakah Ibu bersedia mencoba mengikuti kegiatan ringan yang ada di ruangan ini? Mungkin saya mau mencobanya. Misalnya berbicara santai dengan pasien lain, mengikuti kegiatan kelompok atau mendengar ceramah yang menyenangkan. Baik, saya akan mencoba. Kita bisa mulainya dari langkah yang paling kecil dan paling nyaman bagi Ibu. Sekarang kita bisa coba mengingat kembali siapa saja orang yang masih dapat Ibu andalkan saat menghadapi kesulitan. Suami saya, anak saya, sama kakak saya. Apakah ada seseorang yang membuat Ibu merasa lebih tenang setelah berbicara dengannya? Ada suami saya. Luar biasa Ibu. Ternyata masih ada banyak orang yang peduli dan ingin melihat Ibu kembali sehat dan bahagia. Ibu, bagaimana hubungan Ibu dengan suami selama ini? Suami saya selalu mendukung. Apa suami Ibu menjadi alasan terbesar yang membuat Ibu tetap berusaha kuat sampai saat ini? Ya, benar. Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat sangat penting dalam proses pemulihan. Saya harap Ibu tetap membuka diri terhadap bantuan dan dukungan yang diberikan oleh keluarga maupun orang-orang yang menyayangi Ibu. Baik, saya akan mencobanya. Bagaimana perasaan Ibu setelah sesi kita hari ini? Mungkin saya memang butuh orang yang untuk bercerita, jadi saya sedikit lega. Saya senang mendengarnya Ibu. Hari ini Ibu sudah mampu mengidentifikasikan beberapa orang yang dapat menjadi sumber dukungan dan mulai memiliki harapan yang ingin dicapai. Ya, Untuk pertemuan berikutnya, apakah Ibu bersedia mencoba mengikuti kegiatan sosial ringan atau bertemu dengan rohaniawan? ya, saya bersedia untuk mencobanya.
Baik Ibu, terima kasih atas kerjasama dan keterbukaan Ibu hari ini. Semoga Ibu selalu diberikan kekuatan dan ketenangan sampai bertemu pada sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Untuk SPTK ke-7, kondisi pasien yaitu pasien masih tampak murung dan cenderung menyendiri. Ia belum kembali menjalankan ibadah seperti sebelumnya dan tampak ragu-ragu ketika ditanya tentang aktivitas spiritual. Pasien menyatakan bingung apakah Tuhan masih peduli padanya. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu distres spiritual. Kemudian tujuan khususnya yaitu memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan ibadah pasien dengan memperhatikan kondisi medis dan dukungan tenaga kesehatan. Intervensi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan beribadah, perasaan tenang, serta menurunkan perilaku merusak diri akibat tekanan spiritual yang dialami. Kemudian tindakan keperawatannya, observasi, yang pertama evaluasi SP sebelumnya, yang kedua identifikasi kebutuhan pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianut, kemudian terapeutiknya, yang pertama sediakan sarana dan aman dan nyaman untuk pelaksanaan ibadah, misalnya tempat wudhu atau arah kiblat. Kemudian yang kedua, fasilitasi konsultasi medis dan tokoh agama terhadap prosedur khusus, misalnya donor dan transfusi. Kemudian yang ketiga itu ada fasilitasi penggunaan ibadah sebagai sumber coping. Kemudian edukasinya yaitu yang pertama konsultasi medis terkait pelaksanaan ibadah yang memerlukan perhatian, misalnya puasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Saya perawat tangga yang akan bertugas pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang harapan dan hal-hal yang membantu Ibu menjadi lebih kuat dalam menghadapi kondisi yang sedang dialami. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah pertemuan kemarin. Apakah ada hal yang sering Ibu pikirkan atau rasakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika Ibu berkenan, hari ini kita akan berbincang kembali kurang lebih 20-30 menit mengenai kebutuhan ibadah dan kegiatan spiritual Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang harapan dan hal-hal yang dapat membantu Ibu. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu sesudah pembicaraan itu kemarin. Apakah ada yang perubahan yang Ibu rasakan? Saya ingin mengetahui kegiatan ibadah yang biasa Ibu lakukan sebelum mengalami kondisi ini. Kegiatan ibadah apa yang dahulu membuat Ibu merasa lebih tenang dan dekat dengan Tuhan? Dulu saya sering mengaji, sholat. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat mencari cara agar Ibu dapat mulai kembali menjalankan sesuai kemampuan Ibu saat ini. Apabila Ibu ingin kembali beribadah, kami akan membantu menyiapkan kebutuhan yang Ibu perlukan agar lebih merasa nyaman. Apakah Ibu mendukung sehingga Ibu dapat beribadah dengan lebih tenang? Ya, saya mendukung. Terkadang terhadap keraguan mengenai pelaksanaan ibadah atau tindakan medis tertentu, jika Ibu membutuhkan penjelasan atau yang lebih lanjut, kita dapat memanggil hubungkan Ibu dengan dokter maupun tokoh agama agar Ibu memperoleh informasi yang lebih sesuai yang dibutuhkan Ibu. Ibu dalam situasi yang sulit seperti saat ini, ibadah dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh ketenangan dan kekuatan. Ibu tidak perlu memaksa diri untuk langsung kembali seperti sebelumnya. Ibu dapat melaluinya secara perlahan dan bertahap. Apabila Ibu ingin memiliki keinginan untuk menjalankan ibadah tertentu, tetapi masih khawatir dengan kondisi kesehatan saat ini, kami dapat membantu mengkonsultasikan dengan dokter. Dengan begitu Ibu dapat menjalankan ibadah dengan aman dan sesuai dengan kondisi yang Ibu alami sekarang. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu dulu. Nanti atau besok waktu kita akan berbincang kembali pada waktu yang sama. Apakah Ibu keberatan? Tidak. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.
SPTK 8. Untuk kondisi pasiennya, yaitu pasien telah menunjukkan kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya terkait keluarga, meskipun masih terbatas pada percakapan verbal. Pasien mulai membuka diri terhadap dukungan sosial dan spiritual. Diagnosa perawatannya yaitu distress spiritual. Untuk tujuan khususnya berperan dalam memenuhi kebutuhan ritual keagamaan atau keyakinan khusus pasien dalam situasi tertentu. SP ini ditujukan untuk menurunkan mimpi buruk dan perasaan asing serta meningkatkan mekanisme coping melalui praktik ritual yang bermakna secara spiritual bagi pasien. Untuk tindakan perawatannya yaitu yang pertama mengevaluasi respon pasien terhadap SP sebelumnya, lalu memfasilitasi kebutuhan dia sesuai dengan agama yang dianut, misalnya tidak makan babi bagi muslim dan tidak makan daging sapi bagi Hindu. Lalu memfasilitasi pemenuhan ritual pada situasi khusus, misalnya mengadzankan bayi, pembaptisan, pengakuan dosa, menurunkan syahadat dan sakaratul maut dan menghadap kiblat. Lalu memfasilitasi penuntunan ibadah oleh keluarga atau rohaniawan. Selanjutnya yaitu merujuk pada rohaniawan, yaitu konseling profesi dan kelompok pendukung pada situasi spiritual dan ritual jika sesuai. Selamat pagi Bu Ryan. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan Ibu hari ini. Bagaimana keadaan Ibu pagi ini? Apakah merasa lebih nyaman dibandingkan beberapa hari yang lalu? Iya Bu, lumayan lebih tenang walaupun kadang masih kepikiran. Baik Bu, terima kasih sudah berbagi. Sebelum kita memulai, saya ingin memastikan bahwa Ibu merasa cukup nyaman untuk berbicara. Jika nanti Ibu merasa lelah atau ingin berhenti sejenak, silakan sampaikan kepada saya, Bu. Kemarin Ibu sudah mulai membuka diri tentang keinginan untuk kembali beribadah. Itu merupakan langkah yang sangat baik, Bu. Iya Bu, saya mulai mencoba lagi walaupun masih belum seperti dahulu. Tidak apa-apa, Bu. Proses ini memang bertahap. Hari ini kita akan lanjut membicarakan kebutuhan spiritual Ibu lainnya ya, Bu. Kalau Ibu bersedia, kita bisa berbincang sekitar 30 menit. Kita akan membahas tentang makanan yang sesuai dengan keyakinan Ibu, juga dukungan dari keluarga dan tokoh agama. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah sesi kita sebelumnya. Saya merasa lebih lega, soalnya kemarin saya mulai cerita dan juga didoakan. Apakah ada perubahan yang Ibu rasakan sejak terakhir kita berbicara? Hati saya lebih merasa tenang, walau masih sedih kadang-kadang. Itu hal yang wajar, Bu. Saya sangat menghargai setiap usaha yang Ibu lakukan. Sekecil apapun langkah yang Ibu ambil merupakan bagian penting dari proses pemulihan. Selain ibadah, memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sesuai keyakinan juga penting, Bu. Iya, penting. Saya ingin memastikan apakah makanan yang Ibu konsumsi selama ini di sini sudah sesuai dengan keyakinan Ibu? Insya Allah tidak sesuai, saya tidak menemukan masalah. Baik, Bu. Apakah ada makanan yang membuat Ibu kurang nyaman atau ragu? Betul, aman. Baik, kami akan tetap memastikan makanan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang Ibu yakini. Apakah ada doa khusus atau kegiatan ibadah yang ingin Ibu lakukan selama di sini? Saya ingin mulai sholat lagi secara rutin, tapi kadang masih malas atau merasa sedih. Terima kasih sudah jujur, Bu. Itu langkah yang sangat baik. Apakah Ibu juga ingin membaca doa atau Al-Quran? Iya, Bu, saya ingin, tapi mulai lagi. Kami bisa membantu menyediakan waktu dan tempat yang nyaman untuk Ibu beribadah. Apakah Ibu ingin ditemani keluarga saat berdoa? Iya, Bu. Kemarin waktu didoakan kepada saya merasa lebih tenang. Itu bagus sekali. Apakah Ibu ingin bertemu dengan Ustadz atau tokoh agama? Mungkin boleh saya bertemu. Baik, kami bisa membantu menghubungi tokoh agama agar dapat memberikan dukungan spiritual kepada Ibu. Kami juga bisa menghubungkan Ibu dengan kelompok pendamping rohani atau konseling spiritual. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia.
Dengan pendampingan tersebut, Ibu bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan penguatan spiritual. Saya berharap Ibu bisa merasa lebih kuat dan tidak sendirian. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang hari ini? Saya lebih merasa nyaman. Waktu kemarin di dalam saudara saya rasanya itu hati saya pun lebih tenang dan sekarang jadi lebih semangat untuk mencoba ibadah lagi. Saya melihat Ibu hari ini lebih terbuka dan mampu mengungkapkan perasaan dengan baik. Itu merupakan perkembangan yang sangat positif. Untuk pertemuan berikutnya, kita bisa melanjutkan dengan membahas bagaimana Ibu dapat lebih konsisten dalam menjalankan ibadah dan mengelola perasaan sedih yang masih muncul. Kita juga bisa mengevaluasi dukungan dari keluarga dan tokoh agama. Kapan Ibu bersedia untuk kembali? Mungkin besok pagi, tidak apa-apa. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan keterbukaan Ibu hari ini. Saya sangat menghargai usaha Ibu. Semoga Ibu selalu diberi kekuatan dan ketenangan. Amin. Pada SPTK 9, kondisi pasien telah mulai mengungkapkan perasaan dan kenangan terhadap kehilangan, serta terbuka terhadap dukungan spiritual dan sosial. Namun, pasien masih sering memendam emosi, takut disalahpahami oleh orang lain, dan belum mampu mengekspresikan perasaannya secara terbuka dan asertif. Untuk diagnosa keperawatan, distres spiritual, tujuan khusus membantu pasien mengenali hubungan antara perasaan, pikiran, dan perilaku yang muncul akibat kehilangan yang dialami. Intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam mengungkapkan emosi secara sehat, meningkatkan kontrol emosi, serta menurunkan perasaan bersalah, sedih berkepanjangan, dan perasaan terasi. Untuk tindakan keperawatan yang dilakukan, observasi. Yang pertama, ada evaluasi SP sebelumnya. Yang kedua, identifikasi perasaan saat ini. Yang ketiga, identifikasi hubungan antara apa yang dirasakan dan perilaku. Lalu untuk terapeutiknya, yang pertama, fasilitasi pertimbangan menunda perilaku dalam merespon emosi yang menyakitkan. Yang kedua, fasilitasi membedakan pengungkapan ekspresi emosi yang kuat yang diperbolehkan dan yang merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, fasilitasi menetralkan kembali emosi yang negatif. Lalu untuk edukasi, yang pertama yaitu ajarkan cara mengekspresi perasaan secara asertif dan sehat. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Fadli, selamat datang mengunjungi Ibu pagi ini. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai perasaan yang Ibu alami serta cara untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lebih bebas setelah menerima. Apakah Ibu sempat mencoba cara yang sudah diskusikan mengenai perasaan yang Ibu alami serta mengelola perasaan Ibu? Iya Bu, saya sudah mencoba berbicara dengan suami saya. Apakah ada perubahan yang Ibu rasakan? Saya merasa Baik Ibu, jika bersedia hari ini kita akan berbicara kurang lebih 30 menit untuk mengatur perasaan Ibu serta cara mengelola perasaan Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia sis. Nah baik Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perasaan yang Ibu alami serta mengungkapkan perasaan yang Ibu alami. Apakah Ibu sempat mencoba cara yang sudah diskusikan kemarin? Ya, saya sudah mencoba untuk membicarakan itu dengan suami saya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah saya merasa lebih lega. Apakah ada perubahan yang Ibu rasakan saat ini? Saya lebih berani untuk membicarakan. Baik Ibu, saya menghargai usaha Ibu dalam mengikuti proses karena sudah mengenali dan memahami perasaan yang Ibu alami. Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu, perasaan
memicu munculnya perasaan tersebut? Mungkin ingat anak-anak saya yang sudah aku. Terima kasih karena itu sudah kesediaan mengalami dan menceritakan perasaan yang dirasakan. Saya perhatikan pada itu dari pengalaman tersebut dan ekspresi wajah itu tampak beda dan terlihat sedih. Menurut Ibu, apa yang biasanya terjadi ketika perasaan itu muncul? Saya lebih cenderung menyendiri dan juga menjadi sulit. Apakah Ibu itu lebih sering menyendiri, menangis saat atau bertemu dengan orang lain atau menghindar? Ya seperti itu, dan juga saya merasa kurang tidur juga. Nah, memahami hubungan itu dan perasaan perilaku bapaknya itu menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Nah, itu apabila pertemuan saya ini memberikan kesempatan pada Ibu untuk menceritakan pengalaman yang paling berat, paling menyakitkan dan masih sering itu pikirkan. Saya merasa sedih jika melihat anak-anak saya yang telah hilang itu. Terima kasih Ibu sudah berani mengungkapkan perasaan tersebut. Terima kasih. Ibu terkadang pengalaman yang menyakitkan dapat mempengaruhi seseorang memandang diri sendirinya itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Menurut Ibu, bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pandangan saat ini? Saya sering menyalahkan diri saya sendiri sekarang karena ya itu kehilangan saya. Apakah Ibu sering menyimpan perasaan sendiri atau menceritakan kepada orang lain? Ya, saya sering memendamnya sendiri. Apakah selama ini Ibu menyimpan perasaan dengan cara itu menurut Ibu lebih tepat atau membantu mengurangi beban yang Ibu rasakan? Mungkin ya seperti itu. Itu salah satu yang dapat mengurangi beban perasaan yaitu mengungkapkan secara langsung dan terbuka, tidak menyimpannya di sendiri. Karena itu lebih mudah memahami apa yang Iya, Bu. Saya akan mencoba melakukannya. itu perasaan yang berlebihan waktu yang lama akan membuat emosional terasa semakin berat. Selain itu, saya berharap Ibu dapat mengungkapkan perasaan yang Ibu rasakan, tidak usah disimpan sendiri. Baik, Ibu, saya akan mencoba untuk berbicara lebih terbuka pada suami saya. Oke, baik. Sudah selesai ya, Bu? Nanti baik, sudah selesai ya, Bu? Nanti akan dilanjutkan pertemuan. Baik, Ibu. Untuk pertemuan berikutnya besok, Bu. Ya, besok. Itu saya akhiri. Terima kasih atas kesesarannya. Terima kasih, Ibu. Baik, pada SPTK yang ke-10 yaitu kondisi pasien telah mulai mengenali perasaan emosional dan ekspresinya, tetapi masih mengalami kesulitan mengelola reaksi emosional agar tidak merusak hubungan interpersonal. Diagnosa keberatannya yaitu distres spiritual. Tujuan khususnya yaitu membantu pasien dalam mengenali dan meregulasi emosi yang menyakitkan agar tidak berdampak negatif terhadap hubungan interpersonal. Luarannya yang ditargetkan adalah meningkatkan perasaan tenang dan menurunnya perasaan takut, perilaku merusak diri, serta menyalahkan diri sendiri. Tindakan keperawatannya yaitu evaluasi SP sebelumnya, identifikasi perasaan saat ini, identifikasi hubungan antara perasaan yang dialami dengan perilaku yang muncul. Terus memfasilitasi pertimbangan menunda perilaku dalam merespon emosi yang menyakitkan,
memfasilitasi membedakan pengungkapan ekspresi emosi yang kuat diperbolehkan dan yang merusak hubungan. Selain itu, memfasilitasi menetralkan kembali emosi yang negatif, dan yang terakhir yaitu menginformasikan menekan perasaan dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Baik, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pralema selaku perawat yang bertugas pada hari ini. Bagaimana Ibu hari ini kondisinya? Baik Ibu, pada kesempatan kemarin kan kita sudah mengetahui bagaimana cara mengenali serta cara mengekspresikan emosi yang Ibu alami. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengontrol atau mengatur respon dari emosi tersebut. Baik Ibu, untuk hari ini kita akan mendiskusikannya kurang lebih selama 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik. Baik Ibu, hari ini saya sangat senang sekali bertemu dengan Ibu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang mengenali dan juga cara mengekspresikan emosi. Dari hal-hal tersebut, apakah ada yang ingin diceritakan? Baik Ibu, jika Ibu tidak ada yang ingin disampaikan, kemarin kan kita juga sudah membahas bagaimana cara untuk mengungkapkan emosi atau perasaan yang sulit diungkapkan. Apakah Ibu masih ingat? Baik Ibu, dari pertemuan kita yang kemarin, apakah ada beberapa hal yang sudah Ibu coba? Baik Ibu, bagaimana Ibu rasanya setelah mencoba hal itu? Baik Ibu, sekarang ini saya akan fokus terhadap perasaan Ibu. Ibu tidak usah berkata terburu-buru. Ibu cukup untuk menjelaskannya secara perlahan. Bagaimana perasaan Ibu akhir-akhir ini, apa yang Ibu rasakan? Baik Ibu. Berarti Ibu selama ini juga merasakan sedih, marah, senang, atau ada perasaan lain yang Ibu sulit ungkapkan? Ketika perasaan ini muncul, biasanya apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menahannya atau langsung mengungkapkannya? Saya tahan dulu dan saya tidak mau mengungkapkan. Menurut Ibu, antara hubungan Ibu dengan suami Ibu, apakah yang Ibu rasakan itu ada perbedaan antara kondisi suami Ibu yang dulu atau dengan perasaan Ibu dengan suami sekarang? Iya, saya sedih menghadapi sama suami. Baik Ibu, apakah di saat emosi Ibu ini yang dirasakan itu akan mengatakan atau melakukan sesuatu sehingga Ibu kemudian itu menyesali sesuatu yang telah Ibu lakukan? Apakah Ibu pernah melakukan seperti itu? Maksud saya pernah melakukannya dan saya sesali. Apakah Ibu itu pernah merasakan bahwa Ibu itu kalau berbicara dengan suami, Ibu merasakan bahwa Ibu ini tidak dianggap karena didiamkan oleh suami? Ya, saya juga itu suami saya tidak peduli, itu cuma dia saja. Baik Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami situasi di mana Ibu ini berhasil untuk menunda reaksi Ibu ini hanya sebentar? Apa Ibu ini bisa menahannya kayak agak lama gitu? Ya, saya pernah waktu itu saya tarik nafas dulu sebelum berbicara. Baik Ibu, biasanya apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu Ibu menenangkan diri dan juga merelaksasikan Ibu? Biasanya itu saya diam lalu saya biasanya itu saya diam dulu baru saya berbicara. Setelah itu saya Baik Ibu, apakah Ibu ini pernah menceritakan kepada suami apa yang pernah Ibu rasakan atau apa yang sedang Ibu alami? belum saya merasakan dari suami saya itu semua. Menurut Ibu, apa perbedaan dari Ibu berbicara, kamu tidak mengerti perasaanku, dengan saya merasa ingin didengarkan? Apakah Ibu merasa ada perbedaannya? Kalimat pertama itu kayak menarik dan kalimat kedua itu lebih. Apakah Ibu merasa bahwa kalimat pertama
merasa lebih menyerang suami ibu sehingga suami ibu marah, dan juga kalimat yang kedua ini terasa lebih seperti dukungan atau ajakan mengundang suami ibu untuk mendekat kepada ibu. Yesus yang kedua itu merasa lebih didekati bukan menyerang. Baik, Ibu. Kali ini saya akan mengajarkan ibu untuk teknik relaksasi, yaitu teknik nafas serta teknik juga untuk membayangkan hal-hal yang selama ini ibu sukai seperti tempat ataupun pengalaman yang ibu sukai. Apakah ibu bersedia? Baik, Ibu. Baik, setelah kali ini coba ibu memejamkan mata ibu, lalu ibu coba tarik nafas, hembuskan, dan juga coba ya ibu bayangkan hal-hal yang membuat ibu ini senang, tempat-tempat yang indah bersama suami ibu, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ibu lalui, bagaimana perasaan ibu saat itu. Coba tarik nafas lagi ibu, hembuskan, dan ibu silakan buka. Setelah mencoba teknik nafas yang sudah saya arahkan tadi, bagaimana perasaan ibu? Rasanya lebih menyenangkan. Apakah teknik nafas yang seperti ini itu udah pernah ibu coba sebelumnya? Ini baru pertama kali mencoba. Adakah kenangan atau tempat tertentu yang sudah ibu bayangkan tadi yang membuat ibu bahagia dan juga ibu senang? Terus saya berada di tempat taman dulu. Apakah ibu merasa tenang dan merasa aman di situ? Yesus yang merasa lebih Baik. Apakah selama ini tuh ibu merasa bahwa dengan menambah perasaan itu semakin merasakan sendirian dan juga merasa ibu ini tertekan meskipun suami ibu itu ada di dekat ibu? Iya, saya merasa kesepian, tetapi itu ada suami saya dekat. Tapi saya itu tidak sendiri. Baik, Ibu. Apakah ada saat-saat di mana ibu itu ingin suami ibu itu mendekati ibu, tapi ibu bingung bagaimana caranya? Yesus, tapi tidak tahu gimana caranya. Apakah ibu pernah merasakan bahwa rasa duka yang terlalu dalam ini dapat membuat hubungan ibu atau membuat hubungan ibu sama ibu ini mudah penuh cekcok dan juga penuh rasa tersinggung? Iya, saya selalu bersedih. Apakah ibu merasa bahwa berduka bersama suami dan saling bercerita bersama suami ini dan dapat meningkatkan dan dapat saling menguatkan, karena justru bisa membuat ibu ini dan suami ibu lebih dekat dan juga lebih harmonis? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya hari ini. Pemeriksaan dan juga prosesi diskusi kita juga sudah selesai. Untuk jadwal selanjutnya dapat kami komunikasikan. Terima kasih ya Ibu atas waktunya.